diagnostik, non kognitif, saya bisa menentukan peserta didik itu terkategori apa gitu ya. Dalam hal ini saya sering menggunakan gaya belajar, itu yang lebih memudahkan saya. Jadi dari pertanyaan tes diagnostik itu teridentifikasi anak dengan gaya belajar yang berbeda. Kemudian saya menyiapkan baik itu materi atau kontennya maupun cara pembelajaran menggunakan model ataupun teknik gitu ya yang memfasilitasi kebutuhan yang berbeda tersebut. Sesuaikan dengan minatnya. Kita sudah mengetahui ini anak mungkin minatnya lebih ke arah visual, gaya belajarnya juga. Jadi memodifikasinya pertama juga kita disesuaikan dengan materinya dulu yang penting Bu. Kadang-kala terkendala dengan materi, ada yang memang cocok, mungkin ada yang dengan cara visual saja sudah bisa, tapi ada juga yang memang perlu adalah tambahan APPD kadang-kadang ya, atau mungkin ada pelajaran-pelajaran materi-materi yang memang harus dipraktikkan langsung. Nah jadi di situ kita memang modifikasinya videonya, LKPD. Yang sudah pernah dilakukan yang proses proses. Jadi seperti apa Bu pembelajarannya atau mungkin materi apa Ibu? Materi tentang kebetulan materi tentang tekanan jet cair, gas gitu. Nah waktu itu mereka yang suka visual menonton video, sedangkan mereka yang kinestetik melakukan praktikum, sedangkan yang suka audio dari mendengar, tapi saya tambahkan selain mendengar juga pakai membaca. Untuk diferensiasi itu biasanya saya bisa menggunakan diferensiasi proses, produk. Persiapkan sebelumnya media pembelajaran kita yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak tadi. Jadi semisal anak yang sukanya visual, kita sediakan berupa gambar, mungkin kalau yang auditori boleh kita sediakan video, atau yang anak kinestetik yang kita tuntut anak itu misal boleh kita letakkan di pojok mana gitu ya, anak merangkai itu. Ya. Itu pakai apa Bu dibantu medianya? Medianya berupa LKPD. Iya. Kesulitan akan kita temui pada saat mereka berbondong-bondong ternyata melihat temannya rame pada saat di bagian kinestetik pada berbondong-bondong ke sana gitu. Nah disitulah kita bisa membagi-bagi gitu lah, memberikan waktu proporsi yang pas agar tidak terkumpul lah dalam satu ini. Keterbatasan alat untuk memanfaatkan itu, karena kan sebelum memulai pembelajaran itu kayaknya lingkungan itu harus aman dulu untuk anak. Yang kedua, alat yang kita gunakan sebagai medianya yang cocok untuk itu apa, karena keterbatasan dari labnya sendiri untuk menyediakan itu. Kemudian anggarannya, karena tidak semua sekolah menganggarkan. Menurut saya sangat berpotensi Bu. Belahan bahasa itu harusnya memang dimunculkan dalam setiap mata pembelajaran. Itulah ciri daerah kita seperti itu ya. Jadi sebisa mungkin kita menyesuaikan antara materi tersebut disisipkan dalam bahasa dengan berdiferensiasi dari apa-apa yang sudah kita ciptakan, kita modifikasi tersebut. Berhubungan dengan Kalimantan Selatan, di situ ada saya kaitkan tentang hukum Archimedes waktu itu dengan memberikan pertanyaan analisa mengapa di Pasar Terapung perahu-perahu itu tidak tenggelam. Mereka pasti sudah tahu. Iya. Berhubungan dengan gaya apung kan. Iya, betul. Saya paling senang tuh belajar IPA kayak praktek gitu Bu. Lebih suka belajar IPA tuh kalau nonton video sambil praktek. Kalau Ulun lebih suka belajar melihat kayak video sama dijelaskan. Kalau Ulun melihat secara praktek tuh menjawabnya jadi lebih paham. Kalau dijelas seakan aja Ulun kurang paham gitu. Lebih ingat efektif bagi saya dan lebih mudah dipelajari karena ada media tersebut. Sangat membantu, soalnya kan kalau sudah dijelaskan terus diberi soal lebih nyaman jadi mengerjakannya.